جسدي وروحي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi ja'alana min ibadihi as-sha'imina al-mu'minin rabbil alamin. Asyhadu an la wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil ladina jahadu fi sabilihi wa najau ilal din, amma ba'du, fa ya ibadallah ayyas shaimun al muttaqun rahmatullahi alaikum jami'an. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'ati faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa nakhra zadit taqwa. Ma'asyiral muslimin as-shaimun rahmatullahi alaikum jami'an. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sedalam-dalamnya kepada Rabbul Alamin, pemilik segala alam dan makhluk-makhluknya, yang dengan rahmat, hidayah, taufiknya alhamdulillah saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, dan tak terasa oleh kita sudah hampir separuh Ramadan kita laksanakan. Tentu kita berharap bersama-sama mudah-mudahan dengan Allah SWT, Allah senantiasa memberikan kepada kita rahmat hidayahnya, kekuatannya dan juga inayahnya, agar kita dapat merampungkan Ramadan sampai akhir dengan gembira dan menjadi orang-orang yang berhasil, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa diilustrasikan hadirin shaimun yang kami muliakan, saat ini kita seperti orang yang berlomba-lomba musabaqah. Musabaqah yang diadakan Allah SWT untuk menuju satu garis finish menjadi orang-orang yang takwa. Tentu di tengah-tengah perjalanan sudah banyak yang terasa letih, terasa energi semakin hilang, sementara Ramadan masih cukup panjang. Dari sini khawatir akan kembali kepada kita semuanya. Mari sama-sama kita niatkan iman kepada Allah. Minimal ada 3 hal yang kita harus renungkan bersama pada siang hari ini, khutbah singkat ini. Yang pertama adalah kita yakini puasa adalah untuk orang-orang yang beriman, di mana orang beriman yang sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa perintah Allah, seluruh larangannya pasti sudah pasti bertujuan agar mereka laksanakan jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang sukses berhasil menjadi orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena khawatir mengingatkan kembali, mari sama-sama, seberat apapun saat ini, lelah, capek dan sebagainya, panas sebagainya, dengan tugas masing-masing terus istiqomah. Puasa karena Allah, iman kepada Allah, yakinlah kalau kita berhasil nanti akhir Ramadan kita jadi orang-orang yang akan berbahagia, orang-orang yang faizin, orang-orang yang kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yang perlu disadari bersama-sama bahwasanya hakikat isi Ramadan adalah perintahkan Allah kepada kita supaya kita dapat menundukkan hati atau nafsu kita masing-masing.
Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya dalam diri manusia Allah tanamkan kepada manusia al-fujur, sifat-sifat negatif, sifat buruk, yaitu ammarah bisu. Satu nafsu mendorong manusia perbuatan yang buruk dengan segala macam jenis bentuknya. Kesombongan, serakahan, arogansi, hubudun dan sebagainya. Lalu tanam kepada Allah juga kepada kita sifat-sifat takwa, kebaikan yang kalau kata Allah mengatakan aflahaman zakkaha. Kalau kita mampu mentazkiyahkan nafsu kita, mensucikan nafsu kita yang tadinya su menjadi nafsul radiyah atau mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang kembali ke Allah, ikhlas kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Maka salah satu di antara cara menundukkan nafsu manusia adalah dengan cara menundukkan syahwat al-butun. Syahwat berkaitan dengan perut kita, termasuk makan, minum, seks dan sebagainya. Ini nafsu yang paling rendah menurut ulama adalah nafsul bahimiyah. Bahwa manusia Allah berikan kepada mereka nafsul ammarah bisu, mendorong perbuatan jahat, yang para ulama menggambarkan ada 3 macam nafsu. Imam Ghazali mengatakan pertama nafsul bahimiyah, kedua nafsu sabuiyah, ketiga nafsu syaitaniyah. Inilah yang Ramadan akan ditundukkan nafsu kita biar timbullah tanwir qulub, hatinya bersinar. Karena Allah mengatakan aflahaman zakkaha. Aflahannya beruntunglah, sukseslah, berhasil orang yang mentazkiyahkan nafsunya dengan menundukkan 3 nafsu itu. Al-Quran mengatakan alladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'una kal'an'am fannaru maswal lahum. Sungguhnya orang-orang yang ingkar kepada orang-orang muslim, mereka makan bernikmat-nikmat seperti bahimiyah atau bahaim, seperti binatang, dan neraka tempat mereka. Para ulama mengatakan, Nabi mengatakan al-mu'min lahu batun wahid wal kafir lahu sabatu abtun. Kalau orang tidak beriman kepada Allah memiliki 7 perut. Dengan istilah selalu makan terus. Orang mukmin punya 1 perut. Makanya puasa pertama menundukkan nafsu kita, nafsu berkaitan dengan perut kita. Yang kedua kata ulama nafsu sabuiyah. Nafsu berkaitan dengan kebuasan, binatang buas, di mana mereka memakan sejenisnya. Katakanlah singa, macan, buaya sebagai memakan sejenis binatangnya. Sifat-sifat menzolimi saudaranya, mengambil hak saudaranya, mengambil harta dan sebagainya, merupakan sifat-sifat binatang buas yang rela mengambil, menzolimi saudaranya. Dengan puasa ini kita dilatih menjadi orang-orang yang bukan benci tapi cinta saudara kita. Makanya esensi puasa adalah merasakan bagaimana rasanya lapar dan haus dengan terik matahari yang luar biasa. Barangkali kalau kita yang sudah punya harta cukup, orang-orang yang kaya, merasakan lapar puasa hanya waktu yang ditentukan, ba'da subuh sampai maghrib. Bagaimana saudara kita yang kadang-kadang seringkali mereka lapar di waktu malam, tidak ada makanan, siang pun tidak ada makan, terus berhari-hari. Puasanya kepada kita sifat empati saudara kita. Apa maknanya? Jangankan menyayangi saudara kita, kita harus simpati kepada mereka. Kita berzalim perbuatan yang sangat dosa. Dan Allah sudah berjanji, Nabi mengatakan, orang yang zalim akan Allah balas kezalimannya.
Al-baghyu da'un ma lahu dawa'un wala simulkin ma'ahu baqa. Kezaliman, kejahatan merupakan penyakit tidak ada obatnya, dan bagi seluruh pemerintah kezaliman bukan kehancuran luar biasa. Saiman berbahagia, mari sama-sama. Masih cukup panjang puasa kita, setengah lagi, setengah perjalanan masih panjang. Sama-sama kita usahakan sadar puasa kita menundukkan nafsu kita. Jangan lemah, terus bertahan. Nafsu sawi. Ketiga, nafsu syaitaniyah, kata ulama. Nafsu yang digambarkan arogansi, kesombongan, dan sifat setan yang mengajak orang kepada kezoliman, kufuran bersama-sama mereka. Inilah gambaran esensi puasa Ramadan, hadirin. Supaya kita menyadari menghilangkan sifat demikian, kata Allah. Aflah man zakkaha, bersihkan. Bagaimana caranya? Puasa mengajar kita syahrul ibadah. Pertama adalah konsistensi dalam melaksanakan perintah Allah yang namanya sholat jamaah, ditambah dengan yang masnunah atau nafilah atau sholat yang lain yang di Allah tambah-tambahkan. Merupakan nafilah, tarawihnya, witirnya dan sebagainya. Dikerjakan dalam menundukkan nafsu kita. Karena Imam Ghazali mengatakan cara menundukkan nafsu kita dengan 3 cara. Beliau menggambarkan nafsu amarah ini seperti kendaraan kita, kuda yang suka melonjak-lonjak, suka berlaku liar. Kalau kita memiliki kendaraan kuda, keledai dan sebagainya yang liar, tidak bisa diam, lah kita lakukan 3 hal. Pertama, kasih makan yang sedikit. Sehingga orang puasa dengan makan sedikit atau kosong menjadi orang-orang yang lemah, menjadi orang tidak berdaya. Sekaya apapun orang puasa tetap lemah di depan Allah dan tidak mampu. Belajar kepada orang-orang yang puasa, hai orang-orang yang kaya harta, saat subuh sampai maghrib ke orang yang lemah, tidak punya kemampuan apa-apa, termasuk ya fisik dan sebagainya. Untuk itulah kata para ulama, di samping kita juga kasih mas sedikit, yang kedua kata Imam Ghazali, diperbanyak atau dibanyak tunggangannya. Di atas punggung kendaraan dikasih banyak beban-beban, yang maksudnya apa? Perbanyak ibadah sunnah. Oleh karenanya hadirin, ketika orang puasa sholat sunnahnya bertambah. Yang kedua, tilawahnya terus, tidak berhenti baca Quran terus sepanjang hari. Berzikir terus sepanjang masa selama puasa Ramadan. Bersedekahnya, muhasabah dan sebagainya. Maka terjadilah yang namanya beban kepada dirinya menjadi lemah dan menjadi kuat ruhaniyahnya. Oleh karenanya tidak salah oleh sejarah mengatakan dalam sirah Nabawiyah, dahulu zaman Nabi Muhammad terjadi perang Badar, perang yang luar biasa beratnya, terjadi justru bulan Ramadan, 17 Ramadan. Dapat dibayangkan hadirin para shaimun yang saya muliakan, ketika panas luar biasa, harus perang menghadap orang kafir. Yang perangnya bukan sembarang perang Badar pertama yang sangat berat. Mungkin orang munafik mengatakan, ya Muhammad bagaimana katakan perang, kita puasa lemah. Tapi tidak, Allah mengatakan orang yang puasa dengan menguatkan ruhnya dengan amal ibadah, apakah sholat sunnahnya, qiyamul lail, apakah baca Quran, zikirnya, semua menguatkan jiwa, ruhnya kuat, menjadi orang-orang yang kuat. Inilah orang-orang yang takwa kepada Allah. Sehingga apa yang terjadi? Tanmiru qulub, hatinya bersinar, menjadi orang-orang yang kuat. Satu contoh hadirin, Sayyidina Ali karamahullah, terkenal sahabat Nabi yang luar biasa kalau perang. Dikenal dengan singa padang pasir, sangat berani. Tapi sejarah mencatat, seketika beliau sedang duduk-duduk di bawah pohon, sangat lemah, beliau memakan roti yang kering, dipakai dengan air cuka yang sedikit. Datanglah pengemis kepada beliau, mengatakan, hai saudaraku, dia nggak kenal Imam Ali.
Kenapa Anda duduk di bawah pohon ini? Aku orang yang tidak punya mampu apa. Dia mengatakan, bolehkah aku minta makanan kamu? Kalau kau makanan minta kepada sang sana. Pergi dia ke orang yang satu lagi yang makanannya enak, yang sangat lezat. Sambil sana dia minta makan yang nikmat, lezat. Ternyata dia bertanya kepada orang itu, saudaraku, setelah aku makan nikmat, tolong berikan padaku, aku memberikan pengemis tadi. Yang memasak langsung menangis. Ternyata Hasan Hussein, anak Imam Ali, mengatakan, itu ayahku. Dia sengaja makan makanan yang paling lemah, yang rendah sekali. Yang bagi orang-orang tidak patut sebagai seorang pemimpin khalifatullah. Tapi apa yang terjadi ketika perang, Imam Ali ada orang yang sangat gagah berani dengan pedang terhunus, banyak membunuh orang-orang kafir. Artinya orang puasa ruhnya dikuatkan Allah menjadi orang-orang yang tangguh. Inilah orang-orang yang puasa Ramadan. Orang-orang yang aflahal mu'minun, orang beriman yang beruntung, yang sukses pada Allah, yang salatnya khusyuk, yang zakatnya luar biasa, rajin luar biasa, menjauhkan dosa sebagainya. Oleh karena hadirin yang ketiga, mari sama-sama di tengah Ramadan setengah ini kita usahakan kita menggambarkan akhir Ramadan nanti. Menvisualisasikan bahwa kita nanti kalau akhir Ramadan menang menjadi orang-orang yang pemenang yang beruntung. Di mana Allah sudah berjanji kepada orang-orang yang takwa kepada Allah. At-Tolak ayat 2-5 Allah mengatakan bahwa orang yang puasa Ramadan susah apapun ibadahnya terus kepada sampai Ramadan jadi orang takwa. Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra wa yu'tim lahu ajra. Minimal ada 3 orang takwa keuntungan kata Allah. Pertama kata Allah, dimudahkan urusan. Kedua, diberi jalan keluar dari masalah hidupnya. Ketiga, Allah berjanji memberikan rezeki tanpa perhitungan. Janji Allah kepada orang takwa akhir Ramadan, kalau takwanya benar diberikan 3 keuntungan yang luar biasa. Saat ini sebagai Islam kita banyak masalah. Ada anak kita yang belum punya jodoh. Lapangan kerja semakin sulit, banyak PHK. Banyak persoalan negara kita yang belum terselesaikan dan sebagainya. Sehingga timbul masa kelabu, masa suram dan masa gelap. Ramadan hadir momentum kita bersama-sama bangkit umat Islam. Dengan Ramadan insya Allah hakul yakin. Kalau puasa benar karena Allah, karena Allah dengan perintahnya berhasil, Allah berjanji akan diberikan jalan keluar dari masalah kita yang pelik apapun. Makhraja, Allah punya kuasa. Bagaimana mungkin Allah kuasa hadirin? Sebagai untuk khutbah ini, khatib menyampaikan, ingatlah kisah Siti Maryam, Ibunda Maryam, seorang ibu, seorang nabi, Nabi Isa. Tiap hari di mihrab kerjaannya tidak pernah keluar rumah. Barangkali saat ini kalau digambarkan dia seorang perempuan yang selalu menyendiri, tidak punya Facebook dan sebagainya. Tapi Allah membuktikan. Nabi Zakaria memasuk kamarnya melihat mihrabnya bertanya, "Ya Maryamu anna laki hada?" Anakku Maryam, dari mana makanan yang ada di kamar kamu? Kata Nabi Zakaria. Paman tiap hari melihat kamu banyak makanan yang bukan pada musimnya kali tafsir. Begitu banyak, dari mana? Kamu perempuan yang sangat kecil di kamar mihrab, tidak keluar rumah, hanya ibadah kepada Allah berikan. Dia menjawab, qalat huwa min indillah. Hai pamanku, Allah kirim dari langit malaikat kepada aku. Kenapa? Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki tanpa perhitungan. Hadirin, penutup khutbah mengajak khatib sama-sama 3 hal yang kita lakukan menjelang tengah Ramadan ini. Yang pertama, yakin kepada
perintah Allah pasti benarnya, pasti baik. Yang kedua hadirin, jangan berhenti terus ibadah, jangan malas. Jangan lesu terus ibadah dengan bermacam ibadah Ramadan, semua ibadah kerjakan. Yang ketiga, yakinlah, gambarkan kemudian kita nanti menjadi orang-orang yang beruntung, orang yang takwa. Allah berikan kemudahan dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal